Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita paramarketer.com bersama saya Lutfi. Di video kali ini saya akan kembali menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara membuat WhatsApp form menggunakan plugin ya, yaitu Caldera Form. Nah, setelah di video sebelumnya saya ada membuat tutorial mengenai cara membuat WhatsApp form menggunakan kontak form 7. Nah, di video kali ini kita akan menggunakan Caldera Form ya. Mungkin ini akan lebih mudah ya caranya teman-teman ya. Nah, nanti form ini bisa teman-teman gunakan sebagai form konfirmasi pembayaran misalnya, atau form pendaftaran, atau juga bisa form penjualan ya. Nah, jadi kita hanya membuat secara manual menggunakan Caldera Form ya teman-teman ya. Oke. Langsung saja teman-teman pergi ke dashboard teman-teman. Kita memerlukan dua plugin yang harus kita install terlebih dahulu teman-teman. Add new, atau tambah baru. Pertama kita akan install Calderanya dulu. Tulis aja Caldera di sini. Nah, ini Caldera. Silahkan install dan aktifkan. Di sini saya sudah menginstal dan mengaktifkannya. Apabila sudah, nanti akan muncul di sini Caldera. Seperti ini Caldera Form ya teman-teman. Nah, plugin kedua adalah Contactic. Ini berfungsi untuk menampilkan data yang sudah diisi oleh user melalui Caldera Form. Jadi nampilnya nanti di sini ya teman-teman ya. Nah, silahkan install dan aktifkan juga. Oke, kemudian kita bikin Caldera Formnya. Pergi ke Caldera Form. Kita tambahkan buat form baru. Kita pilih yang blank form aja. Kita isi dengan namanya, dengan misalnya kita akan bikin konfirmasi pembayaran ya. Konfirmasi pembayaran. Create formnya. Maka akan langsung ditampilkan atau diarahkan ke layout buildernya. Nah, di sini kita sudah disediakan satu pack. Apabila teman-teman ingin menggunakan dua pack bisa di sini. Oke, kita gunakan satu pack aja teman-teman ya. Kita tambahkan add field-nya, kita tambahkan field-nya dengan cara drag and drop saja teman-teman. Kita drag di sini, drop di sini. Kemudian kita pilih field tipenya ya. Nah, kita kebanyakan akan menggunakan yang ini single line text ya teman-teman ya. Oke, kita pilih yang ini. Kita tulis di sini misalnya nama lengkap ya. Oke, klik di line dulu, maka langsung slotnya akan langsung terisi. Required untuk mewajibkan atau mengharuskan user mengisi field ini ya teman-teman ya. Kemudian placeholder-nya bisa kalian isi dengan isi nama lengkap Anda. Tulis nama lengkap Anda. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi single line tag, nomor, invoice. Nah, perlu teman-teman perhatikan, misalnya teman-teman menggunakan singkatan seperti ini, jangan menggunakan titik ya teman-teman ya. Nanti tidak terbaca di Contactic-nya ya. Jadi misalnya kalian menggunakan singkatan spasi invoice aja, atau bisa menggunakan yang lengkap aja teman-teman, nomor invoice seperti itu. Kemudian required, isi nomor pesanan misalnya. Nomor pesanan Anda. Oke, lanjut. Field yang lain kita akan menggunakan email address, alamat email. Required juga alamat email aktif. Oke, lanjut. Setelah alamat email kita memerlukan alamat misalnya ya. Alamat kita gunakan single line tag aja. Alamat required, asal dari alamat Anda. Kemudian kita memerlukan data banknya ya. Kalian bisa
gunakan sini, tambah aja ya, bisa gunakan ini. Terus kita isi di sini dengan misalnya kita tambahkan di sini bentar, adsense break misalnya. Nah, seperti itu, pembatas ya. Kemudian kita tambahkan field baru di bawah adsense break-nya. Selain lagi kita isi dengan data bank ya, data bank ya. Nama bank misalnya. Sini kita require, kemudian placeholdernya nama bank pengirim. Tambahkan lagi nama rekening. Kita bisa isi placeholdernya dengan contoh misalnya, contoh Muhammad Lutfi. Nah, seperti itu. Nah, di sini bisa kita kasih placeholder dengan contoh juga. Misalnya BRI, contoh BRI. Kemudian kita tambahkan lagi jumlah transfernya. Oke, jumlah seperti itu aja, jumlah transfer. Jangan lupa required. Oke, jumlah yang ditransfer. Terakhir kita tambahkan satu lagi dulu. Sebelum itu kita tambahkan field upload ya, uploader. Set field, kemudian kita beri nama dengan bukti transfer. Oke, kita required. Kemudian terakhir kita tambahkan button ya, button, tombol. Oke, kirim konfirmasi. Oke, kita add label untuk menambahkan jarak di atasnya ya. Oke, sampai sini kita sudah berhasil membuat formnya ya teman-teman ya. Kemudian kita save dulu, save formnya. Nah, setelah itu kita akan bikin struktur tag untuk WhatsApp ya teman-teman ya. Kita buka tag Notepad. Nah, teman-teman silahkan buka Notepad. Kemudian persiapkan link atau URL WhatsApp API-nya ya. Nah, di sini teman-teman bisa cari di Google, langsung lihat aja di website WhatsApp-nya ya teman-teman ya. Bisa tulis cara buat link WA seperti itu, maka nanti akan muncul, pilih aja yang WhatsApp ini ya. Nah, nanti akan ada penjelasan di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, teman-teman bisa gunakan yang ini, misalnya kita gunakan yang ini ya. Nah, kalian teman-teman copy aja sampai teks sama dengan ini. Kita copy, kita ganti yang ini. Bisa gunakan yang ini atau yang ini ya teman-teman, silahkan. Kita coba yang ini dulu. Nah, kemudian kita akan bikin strukturnya. Terlebih dahulu kita ganti nomor ya. Nomornya jangan lupa diganti 8215786. Silahkan ganti nomornya dengan nomor admin atau nomor customer service-nya atau nomor kita sendiri. Nah, tadi yang pertama, form yang pertama kita contek aja strukturnya di sini. Nama lengkap ya. Jadi detail konfirmasi yang akan user kirim kita tentukan di sini. Nama lengkap. Kemudian tadi nomor order ya, nomor order. Email, alamat. Nah, lihat aja di sini teman. Post email, alamat, nama bank, nama rekening.
nama bank, kemudian nama rekening, kemudian jumlah TRF seperti itu. Jumlah transfer, TRF juga boleh. TRF kita singkat aja. Nah, kemudian hal perlu teman-teman perhatikan di sini kita akan mengambil teks atau scriptnya dari Caldera-nya ya. Pergi ke prosesor, kemudian kita tambahkan prosesor baru, add prosesor, kemudian kita gunakan yang redirect ya, use processor. Nah, kemudian di sini yang akan kita letakkan nanti URL yang ini ya, setelah kita selesai membuat strukturnya. Oke, terlebih dahulu nah, teman bisa lihat ini yang akan kita gunakan ya untuk mengisi data secara otomatis nanti. Yang pertama nama lengkap, kita copy aja, kita hapus dulu nama lengkap, copy, kita paste di sini, spasi dulu, paste. Kemudian selanjutnya nomor order, kita hapus, kita lihat nomor invoice ya, copy, kemudian letakkan di sini spasi, emailnya, alamat, nama bank, kemudian nama rekening, bisa teman-teman sesuaikan sendiri ya, sesuai kebutuhan teman-teman, data apa yang teman-teman perlukan. Kemudian jumlah. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan di sini ada script ya, tambahan untuk perintah-perintah tertentu pada WhatsApp ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat %0A perintah untuk menambahkan ganti baris atau enter ya. Seperti ini. Nah, karena kita akan membuat seperti itu berarti kita membutuhkan script yang ini. Nah, kita letakkan di setiap sini ya, awal sini. Kita paste spasi. Sama di bawahnya juga kita paste spasi. Kita paste spasi. Paste sampai akhir ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan menebalkan huruf. Nah, di sini teman-teman bisa tebalkan hurufnya. Yang mana yang ingin ditebalkan tinggal tambah bintang di awal dan di akhirnya. Seperti ini, nama lengkap. Kita tambahkan bintang di awal dan di akhir. Nomor invoice. Alamat. Oke. Nah, kemudian di bagian habis sama dengan ini, teman bisa tambahkan keterangan misalnya ini data konfirmasi saya misalnya gitu. Oke, setelah sudah selesai strukturnya seperti ini, teman-teman bisa copy dari sini ya. Nah, dari linknya, dari URL-nya sampai bawah, dan letakkan atau paste di bagian URL sini. Kita paste, kemudian yang ini kita rubah pesan Anda berhasil terkirim. Oke, kemudian kita save formnya. Setelah ini kita akan coba meletakkan form ini di halaman ya. Sebelum itu kita paste, kita copy dulu shortcode-nya, get shortcode, pastikan di sini ya ada konfirmasi pembayaran, shortcode, nama dari form yang telah kita buat tadi. Kita copy, kita bikin pack baru, halaman baru, beri nama aja di sini, misalnya halaman konfirmasi
konfirmasi form misalnya ya. Atur layoutnya sesuai pengaturan website teman-teman. Di sini saya menggunakan seperti biasa menggunakan Ocean WP ya untuk themes-nya. Kemudian kita publish, kita edit with Elementor. Edit with Elementor, nanti kita akan gunakan widget shortcode ya. Atau teman-teman bisa menggunakan plugin add-on Elementor tambahan yang menyediakan widget untuk Caldera Prompt ya. Nah, teman-teman bisa kustomisasi tampilan promnya di situ. Oke, kita gunakan shortcode aja. Kita gunakan code di sini. Drag and drop, langsung aja kita atur sectionnya, lebarnya, width-nya bisa 600 atau 700 ya. Kemudian kita isi shortcode tadi di sini, paste. Nah, maka akan tampil seperti ini teman-teman ya. Teman bisa per lebar lagi 700. Oke, kita update. Kemudian kita coba isi ya teman-teman ya. Kita coba isi, kita buka di mode penyamaran. Kita copy aja URL-nya, kita buka di copy Windows ini. Ini skip aja teman-teman ya, lewati aja. Ini adalah pengaturan dari website saya yang mengharuskan pengunjung login terlebih dahulu. Oke, kemudian kita isi di sini nama lengkap, misalnya Lutfi Sogir. Nomor invoice-nya, alamat email, alamat, nama bank pengirimnya BRI, nama rekeningnya misalnya Lutfi aja, jumlah transfer 99.000. Kemudian kita upload bukti transfer. Oke, kemudian konfirmasi, kirim konfirmasi ya. Oke, nah setelah ini maka akan langsung diarahkan ke WhatsApp ya. Aplikasi WhatsAppnya kita tutup dulu, ini terbuka. Nah, jadi pengguna bisa langsung redirect nanti ke aplikasi WhatsAppnya ya teman-teman ya. Dan data yang kita kirim sesuai dengan struktur data yang terkirim sesuai dengan struktur yang sudah kita buat sebelumnya yang di sini ya. Oke, coba kita lihat. Coba kita lihat di aplikasinya, kita enter. Nah, maka akan langsung jadi seperti ini teman-teman. Ini data konfirmasi saya, nama lengkap, Lutfi Sogir, nama order, email, alamat Tanah Bumbu, BRI. Nah, kan tetapi bukti pembayaran tidak langsung terkirim ke WhatsApp ya. Nah, kita akan cek di login database-nya. Nah, setelah user mengkonfirmasi nanti akan muncul kita pergi ke dashboard ya teman-teman ya. Kontaktik tadi yang sudah kita install sebelumnya. Kemudian kita pilih kontaktik sini, kalian pilih kontak. Pilih kontak. Nah, di sini ada select form ya. Pilih aja yang konfirmasi pembayaran atau sesuai dengan nama form yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Oke. Pilih, maka akan muncul data hasil inputan tadi ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan banyak data-data yang tidak kita perlukan, misalnya kita bisa atur di kolom visibility-nya. Nah, teman-teman tinggal klik aja yang mana yang mau di head ya. Kita tidak memerlukan ini bukti transfer perlu, status oke. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini ada tanggal atau waktu user konfirmasi atau pengguna konfirmasi.
Nah, di bagian bukti transfer kita tidak bisa mengklik, jadi kita ceknya di bagian overview-nya ya. Dan teman-teman ingat aja di sini datanya adalah alamat emailnya adalah Bang Sogir misalnya ya. Waktunya sekian. Kita pergi ke overview. Nah, kita pergi ke overview, kita lihat di sini Bang Sogir dan datanya sesuai ya. Kemudian kita lihat detailnya. Nah, untuk memastikan bukti transfernya, teman-teman bisa buka di sini bukti transfer. Maka akan muncul ya. Nah, bukti transfernya berarti ini data yang saya upload tadi teman-teman ya. Oke, kemudian kembali aja, back. Nah, apabila sudah teman-teman pastikan, statusnya bisa kalian ubah menjadi done ya teman-teman. Kita klik aja di sini. Nah, menjadi done seperti ini. Berarti kita sudah memproses atau memverifikasi pembayaran dari user kita atau pengguna kita seperti itu. Nah, jadi ini adalah cara kedua ya. Setelah sebelumnya saya sudah membuat tutorial mengenai bagaimana cara membuat WhatsApp Form menggunakan kontak form 7. Nah, ini saya kira lebih mudah ya menggunakan Caldera Form. Oke, baik, sekian dulu video kali ini, mungkin semoga bermanfaat ya. Teman-teman, selamat mencoba, selamat belajar. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Terima kasih.